Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Davata TV. Oke, buat kalian kawan pajak yang luar biasa, terima kasih sudah stay tune terus dan pantengin kanal YouTube-nya Davata TV. Oke, lumayan banyak ya untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi hanya memiliki penghasilan sebagai afiliator di media sosial. Nah, sebelumnya kita tanya dulu ke Mbah Google ya. Affiliate termasuk dalam kategori pekerjaan apa? Nah, ini ya ringkasan AI. Affiliate marketing, pemasaran afiliasi termasuk dalam kategori pekerjaan pemasaran digital, termasuk dalam pekerjaan bebas. Nah, bagaimana untuk pelaporan di kacamata perpajakan ya di Cortex System 2025? Berarti kawan pajak yang memiliki penghasilan sebagai affiliate yang tidak memiliki bukti potong dari hasil affiliate-nya, maka silakan teman-teman masuk ke pekerjaan bebas. Itu menggunakan norma ya NPPN. Silakan teman-teman login ke akun Cortex masing-masing, masuk ke surat pemberitahuan SPT seperti ini. Nah, maka akan dihantarkan ke menu dashboard seperti ini. Silakan teman-teman masuk buat konsep SPT. Oke, masuk ke PPH orang pribadi, lanjut. Nah, pilih SPT tahunan. Lalu pilih periode Januari-Desember 2025. Maka ketuk lanjut. Nah, silakan. Jika teman-teman belum pernah melaporkan, maka statusnya akan normal. Lanjut buat konsep SPT. Nah, success create. Silakan teman-teman pilih yang bergambar pensil ini ya. Oke, di induk akan ada menu dashboard. Untuk defaultnya induk dan L1 ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke header. Disinilah pemilihan untuk para affiliate ya sebagai pekerja bebas. Oke, silakan teman-teman pilih sebagai pekerja bebas. Maka teman-teman untuk di dashboard identitas akan terisi otomatis. Nah, jika teman-teman ini statusnya memang pisah harta dengan istri atau memilih terpisah dengan istri, atau sebaliknya istri pisah harta dengan suami atau istri memilih terpisah dengan suami, silahkan pilih salah satu. Jika tidak ada, boleh diabaikan. Oke, lanjut ke menu dashboard B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, di dashboard B ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini dari pemberi kerja ya. Untuk pemberi kerja, maka teman-teman jawabnya tidak, karena teman-teman memiliki pekerjaan bebas dan tidak memiliki bukti potong BP21 ataupun BPA1 dari pemberi kerja ya. Kita asumsikan tidak memiliki bukti potong. Oke, hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai affiliate. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, di sini teman-teman pilih ya. Oke, maka akan timbul pertanyaan seperti ini ya. Di bawahnya, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT? Maka teman-teman pilih tidak. Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah di sini teman-teman ini poin penghasilan neto. Maka teman-teman silahkan pilih ya, saya berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Isinya ya di lampiran 3B bagian C. Oke, untuk catatan juga ya teman-teman, silakan ajukan terlebih dahulu ya. Ini untuk disclaimer bagi teman-teman yang belum memberitahukan di menu Cortex ya, bahwa kawan pajak berhak untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ingat, harus diberitahukan dulu di menu layanan wajib pajak.
ada di Cortex ya. Nanti next video saya buatkan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak, pilih tidak ya. Karena tidak memiliki, kita asumsikan tidak memiliki penghasilan dari manapun, hanya sebagai affiliate. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak ya, karena kita affiliate-nya di Indonesia. Tidak. Oke, lanjut ke dashboard penghitungan pajak terhutang ya, bagian C ini. Penghasilan neto setahun. Nah, lanjut ke pertanyaan ini ya selanjutnya. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat, sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1? Karena ini tidak memiliki ya, tidak memiliki bukti potong. Silakan, jika ada boleh ketuk ya. Nanti akan ada pertanyaan lampiran 5 bagian A. Karena di sini untuk kasusnya saya tidak ya, pilih tidak. Oke, silakan teman-teman pokoknya baca dengan seksama, ada atau tidak sesuai dengan real ya keadaan. Oke, lanjut. Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto 2 kurangi 3. Oke, nah penghasilan tidak kena pajak. Nah di sini silakan teman-teman pilih statusnya ya. Status teman-teman lajang atau tidak lajang. Lajang itu persamaannya dari TK 0 ya. Tidak kawin atau tidak kawin, mungkin ada punya tanggungan yang memang benar-benar tanggungan, silakan pilih sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, karena di sini untuk kasusnya saya ini memiliki kawin, memiliki 2 orang anak, maka pilih K2. Silakan sesuaikan ya status PKP-nya ya. Penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP-nya pilih sesuai dengan kenyataan. Ya, K2 berarti 67.500. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. PPh terhutang. Apakah terdapat mengurang PPh terhutang? Tidak ada ya, karena tidak memiliki pengurang. Jika ya, silakan mengisi lampiran 5 bagian C. Karena di sini untuk kasusnya tidak ada, maka pilih tidak. Nah, kita lanjut ke dashboard D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Nah, ini yang dimaksud bukti potong ya, kredit pajak berarti kita tidak memiliki. Jika memiliki, silakan ya. Karena ini untuk kasusnya pekerjaan bebas, maka tidak ada. Saya untuk kasusnya tidak ada ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima pengembalian pengurang kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak ada. Lanjut ke dashboard E, PPh kurang lebih bayar. Di sini akan terisi otomatis ya, yang abu-abu ini tidak bisa dirubah. Lanjut ke dashboard H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Karena kita memiliki penghasilan yang tidak teratur sebagai affiliate, konten kreator atau pekerjaan bebas ya, maka tidak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tidak juga, pilih tidak. Lanjut ke dashboard I, pernyataan transaksi lainnya. Silakan teman-teman isikan ya. Apakah Anda memiliki utang akhir tahun? Nah, jika ada, pilih ya, maka akan dihantarkan ke lampiran 1 bagian B. Karena di sini untuk kasusnya saya tidak memiliki hutang ya. Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tidak ada ya. Untuk kasusnya tidak ada. Jika iya, maka akan diantarkan ke lampiran 2 bagian A. Karena untuk kasusnya tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final. Tidak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak ada juga ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan? Oh, ini abu-abu ya. Tidak. Otomatis karena orang pribadi itu tidak ada amortisasi fiskal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pilih tidak. Ini untuk kasusnya tidak ya. Jika ya, pilih ya, silakan. Nanti akan dihantarkan ke lampiran 3D. Karena untuk kasusnya yang ini saya tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tidak, pilih ya. Oke, lanjut ke dashboard berikutnya. Dashboard J, lampiran tambahan. Silakan. Nah, ini akan otomatis ya. Untuk yang abu-abu tidak bisa diklik. Ini otomatis sistem membacanya ya. Untuk orang pribadi no. Silakan. Nah, maka ini akan statusnya nihil ya. Karena kita belum melanjutkan ke lampiran berikutnya. Simpan. Oke, sukses. Kita lanjut ke pengisian SPT. Nah, nanti teman-teman akan ada menu L1
L34, L3B. Nah, kita di L1 dulu teman-teman ya. Nah, L1 ini akan ada menu harta pada akhir tahun, utang pada akhir tahun, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, D. penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, E. daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Oke, kita isikan untuk harta pada akhir tahun ya. Silakan teman-teman jika memiliki kepemilikan kendaraan, rumah ataupun lain sebagainya ya. Oke, ini kita tambahkan dulu ya untuk kas dan setara kas. Akan ada apa aja? Nah, maka di sini ada banyak sekali pilihan ya, teman-teman. Uang tunai, banknot, koin, tabungan bank, lembaga keuangan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, commercial paper, setara kas lainnya. Silakan teman-teman isikan ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Teman-teman memiliki tabungan, silakan ini isikan nomor rekening teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan isikan ya sampai notif merah ini tidak ada. Nomor akun ya, isikan nomor rekening teman-teman ya. Nama wajib pajak ya, atau nama teman-teman sendiri ya. Nama bank ABC. Lokasi harta pilih Indonesia, di mana kawan pajak berada. Tahun perolehan di 2025 atau di ini untuk kasusnya saya di 2025 ya. Silakan buat teman-teman jika 2003, 2004 ataupun sebelumnya silakan isikan ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Saldonya ini 10 miliar ya. Oke. Amin saja dulu ya, saldonya 10 miliar. Oh, ini jika bukan keduanya di seperti ini kan saja boleh. Jika memang harta PPS atau harta investasi PPS, silakan pilih salah satu karena ini tidak ada ya. Oke, hasil murni pure dari tahun-tahun sebelumnya. Simpan. Lanjut ke piutang, karena piutang tidak ada. Next, investasi sekuritas. Untuk afiliator pastinya memiliki atau bermain saham. Nah, ini isinya ya, surat lainnya jika ada silakan isikan. Jika tidak ada boleh dilewat. Berarti lanjut ke harta bergerak. Nah, di sini teman-teman ya. Tipe sepeda motor ya, Hondi ya. Untuk merek Hondi. Nomor polisi karena aing di Bandung ya, D1234D BDG. Oke, silakan ya isi sesuai dengan nomor polisi. Kepemilikan atas nama pihak lain, atas nama sendiri. Silakan isikan atas nama pihak lain. Nah, jadi untuk yang bukan atas nama sekarang bisa diakui ya. Jika pilih atas nama sendiri, maka sistem akan membaca otomatis NIK dan nama kita sendiri ya. Tahun perolehan silakan. Ini di 2025 juga ya. Kita asumsikan di 2025. Ya, Hondi ini motornya sangat mahal sekali teman-temannya, di 68 juta. Oke, nilai saat ini samakan saja ini nilainya ya. Oke, keterangan silakan. Nah, bisa dikosongkan ya. Pilih seperti ini. Simpan, memilikinya lebih dari satu atau memiliki mobil atau apa, silakan tambahkan ya sesuai kriteria yang tertera. Oke, lanjut ke harta tidak bergerak termasuk tanah, bangunan. Silakan pilih ya sesuai kriteria yang ada di sini, teman-teman. Nah, jika tidak ada silakan pilih lainnya. Wah, tempat tinggal dong ya. Nah, lokasi harta Indonesia, ukuran tanah teman-teman ya. Ukuran bangunan juga ada. Untuk tanah 90 meter ya. Ukuran bangunan di 72. Sumber kepemilikan. Nah, jika hasil utang, maka teman-teman akan memiliki hutang. Hasil sendiri, silakan teman-teman pilih hasil sendiri. Isikan nomor sertifikatnya AHAI 123456. Silakan ya sesuaikan di nomor sertifikat. Tahun perolehan. Ini sudah dari lama ya, dari 2010 misalkan ya. Harga perolehan 1 miliar. Oke. Nilai saat ini jadi 2 miliar ya. Karena tanah tahun semakin meningkat. Simpan. Jika ada lagi silakan teman-teman boleh menambahkan ya. Lanjut ke harta lainnya. Oke, kita buka dulu ya harta lainnya jika ada. Kita lihat untuk deskripsinya apa saja. Nah, di sini ya. Memiliki hak paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya, emas batangan, emas perhiasan, batangan non emas, perhiasan non emas, permata. Nah, silakan teman-teman di sini baca ya. Oh, berarti jika teman-teman memiliki perhiasan, berarti teman-teman harus mengisikan ke harta lainnya. Oke,
kita isikan saja ya, emas batangan hasil nge-affiliate tahun perolehan 2015. Biaya perolehan 2 miliar ya. Oke, nilai saat ini karena emasnya ini tidak mau menaiki ya emasnya ya. Bukti kepemilikan. Oh, ada bukti kepemilikannya ya. Silahkan teman-teman isikan jika ada sertifikasi kepemilikan, isikan ya. AHWI 123456. Informasi tambahan. Kepo. Nah, jika ini untuk keterangan boleh di default ya seperti ini, simpan. Oke, jika memiliki lebih dari satu silakan teman-teman tambahkan ya. Oke, lanjut ke bagian B, utang pada akhir tahun. Karena saya tidak memiliki hutang, maka kita kosongkan ya. Jika memiliki hutang, silakan isikan ya. Lanjut ke bagian C, daftar anggota keluarga. Nah, di sini akan tertera otomatis ya. Buat teman-teman, silakan disetting di pengaturan menu profile ya. Untuk disertakannya tidak bisa di halaman SPT, harus di edit profile ya. Silakan simpan konsep. Nah, dari L1 teman-teman isi ke L3B terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, untuk pekerjaan bebas dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ini di bagian C teman-teman ya. Silakan teman-teman tambahkan ya hasil rekapan Januari hingga Desember, penghasilannya berapa teman-teman ya. Silakan ungkapkan dan tuangkan di sini. Silakan tempat kegiatan usaha teman-teman pilih. Nah, berisikan NIK dan nama teman-teman sendiri ya. Akan otomatis. Nah, di sini jenis usaha pekerjaan bebas. Ya, maka di sini akan tertera teman-teman ya. Silakan. Profesi teman-teman sebagai affiliate berarti bukan pedagang. Nah, di sini seperti ini ya, teman-teman. Artis dan profesi jenis lainnya pembuat konten. Nah, di sini teman-teman ya. Jika teman-teman sebagai affiliate atau apa tadi, untuk affiliate itu termasuknya ke pemasaran ya. Untuk affiliate tadi untuk pemasaran ya secara digital, pembuat konten. Nah, silakan isikan penghasilan dari Januari, misalkan dari 15 juta ya, sebulannya 15 juta. Oke. Maka teman-teman dalam 1 tahun 2025 mendapatkan 180 juta rupiah. Silakan teman-teman simpan ya. Oke. Nah, maka teman-teman memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas 180 juta. Oke, silakan teman-teman cari untuk persentase norma ya. Nah, ini berarti di KLU-nya 73.100 per iklanan teman-teman. Nah, ini silahkan baca dengan seksama ya. Ini presentasinya 50%. Oke, kita balik lagi ke Cortex ya. Kita sudah menemukan tarif presentasinya berarti 50% teman-teman ya. Silakan teman-teman di L3A4 di kolom yang sudah tadi diisikan ya, brutonya 180 juta. Berarti klik. Nah, pembuat konten kreator berarti normanya isikan 50 teman-teman ya. Maka penghasilan neto setahunnya di 90 juta. Silakan teman-teman ketuk simpan. Nah, sampai ada sukses ya. Nah, diinduk di bagian ikhtisar penghasilan neto akan seperti ini. Maka lanjut ke dashboard C, perhitungan pajak terutang 90 juta, langsung dipotong PTKP K267, maka akan secara otomatis dihitungkan oleh Cortex System. Berarti teman-teman 1 tahun itu harus membayar PPh sebesar Rp1.125.000. Nah, di dashboard E, PPh kurang atau lebih bayar akan tertera secara otomatis Rp1.125.000. Membuat kode billing ya. Silahkan teman-teman ketuk bayar lapor dan isikan pas-prase yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Oke, jadi seperti itu untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi selaku pekerja bebas dan memiliki profesi sebagai afiliator
konten kreator, influence, pembuat konten, YouTuber, silakan pilih pekerjaan bebas dan harus menyampaikan surat pemberitahuan agar teman-teman memang menggunakan norma. Nah, jika ada teman-teman yang memang belum paham, silakan perhatikan dengan seksama dan boleh berkomentar ya. Nanti insya Allah saya balas satu persatu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di internet.